Guys, ingat lagu kemarin nggak? Lagu yang mana Dan? Mana ya? Yang lagu slow worship itu ada yang enak tuh. Oh yang ini ya, yang bagiku kaulah segalanya itu. Nyanyi ya. Boleh. Oh lagu itu, bagus. Nyanyi ya bareng ya. Boleh. Saat ku mencari wajahmu, ku temukan limpah kasih-Mu. Saat ku memanggil nama-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Sungguh ku telah mengecap dan melihat kebaikan-Mu. Yesus, Kau nyata bagiku, kasih-Mu telah penuhiku. Sungguh kan ku persembahkan seluruh hidupku, Tuhan. Yesus, Kau hidup dalamku, hanya Kaulah bagianku selamanya. Saat ku mencari wajah-Mu, ku temukan limpah kasih-Mu. Saat ku memanggil nama-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Sungguh ku telah mengecap dan melihat kebaikan-Mu. Yesus, Kau nyata bagiku, kasih-Mu telah penuhiku. Sungguh kan ku persembahkan seluruh hidupku, Tuhan. Yesus, Kau hidup dalamku, hanya Kaulah bagianku selamanya. Bagiku Kaulah segalanya, tiada yang seperti-Mu. Oh Yesus, sekarang sampai selamanya, hidupku milik-Mu. Bagiku Kaulah segalanya, tiada yang seperti-Mu. Oh Yesus, sekarang sampai selamanya, hidupku milik-Mu. Sungguh ku telah mengecap dan melihat kebaikan-Mu. Yesus, Kau nyata bagiku, kasih-Mu telah penuhiku. Sungguh kan ku persembahkan seluruh hidupku, Tuhan. Yesus,
Yesus kau hidup dalamku, hanya kaulah bagianku. Yesus kau hidup dalamku, hanya kaulah bagianku. Selamanya. Asik. Enak ternyata ya. Tuhan, ini kami gerejamu, menghampiri tahta kasih karunia-Mu, merendahkan diri, memanjatkan doa. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Dengan bersehati dalam satu kasih, kami rendahkan diri, menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Ini doa kami, kerinduan kami. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadi di bumi seperti di surga. Dengan bersehati dalam satu kasih, Kami rendahkan diri, menghampiri tahta kasih karunia-Mu. ini doa kami, kerinduan kami. Kehendak-Mu jadi di bumi seperti di surga. Di sini, di tempat ini, kerajaan Allah hadir. Kuasanya nyata bekerja di tengah kami. Di seluruh penjuru bumi, kerajaan Allah berdiri. Yang tertawan dibebaskan, yang sakit disembuhkan, kuasa iblis dihancurkan. Kerajaan Allah hadir di sini. Dengan bersehati dalam satu kasih, kami rendahkan diri, menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Ini doa kami, kerinduan kami. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadi di bumi seperti di surga. Di sini, di tempat ini, kerajaan Allah telah hadir. Kuasanya nyata bekerja di tengah kami. Di seluruh penjuru bumi, kerajaan Allah berdiri. Yang tertawan dibebaskan, yang sakit disembuhkan, kuasa iblis dihancurkan. Kerajaan Allah hadir di sini. Kerajaan-Mu datanglah. Di sini, di tempat ini, kerajaan Allah telah hadir. Kuasanya nyata bekerja di tengah kami. Di seluruh penjuru bumi, kerajaan Allah berdiri. Yang tertawan dibebaskan, yang sakit disembuhkan, kuasa iblis dihancurkan.
Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sebab janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan api. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita pagi ini untuk kita merenungkan dan mengaminkan setiap janji Tuhan, setiap firman Tuhan di dalam setiap pujian dan penyembahan kita di pagi ini. Mari bersama kita katakan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Kini ku tahu, Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Mengangkatku ke tempat yang tinggi. Cinta-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya.
Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari terus perkatakan, mengaminkan janji Tuhan di dalam hidup kita. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi katakan, janji-Mu seperti fajar pagi hari, percaya yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan berbahagialah setiap kita yang percaya meskipun tidak melihat, karena hidup kita karena percaya. Amin. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari katakan, ku hidup karena percaya, karena percaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Jangan menyerah.
kuasa yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersemangat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Yes Lord, yang berjanji pasti menggenapi. Percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersemangat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima, ku terima, mari terima kemenangan. Ku terima, ku pegang janjimu dalam hidup. Aku mau terus percaya. Mau percaya, terus percaya, terus percaya sampai kulihat kemenangan nyata, pemulihan nyata, kesembuhan nyata. Ku percaya, ku percaya, ku percaya kan firman-Mu, bahwa ku lihat keagungan-Mu. Ku percaya, ku percaya kan firman-Mu, bahwa ku lihat keagungan-Mu. Ku
percaya, ku percaya kan firman bahwa kami melihat keajaiban firman-Mu, keajaiban firman-Mu Tuhan. Ku percaya, ku percaya kan firman-Mu bahwa ku lihat keagungan-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku percaya, keajaiban-Mu Tuhan, bahwa kami melihat, bahwa ku lihat keagungan-Mu, bahwa ku lihat kerinduan kami, bahwa ku lihat keajaiban-Mu, bahwa ku lihat keagungan, bahwa aku
Aku mau melihat, aku mau mengalami firman-Mu, janji-Mu, kekuatan-Mu setiap hari. Setiap waktu pimpin aku, bawa. Kami percaya Tuhan. Oh, meskipun kami tidak melihat, tapi kami percaya, karena yang kami percayai adalah Engkau dan firman-Mu. Ajar kami, ajar jiwa kami terus menyanyikan pujian walaupun di dalam kesesakan. Ajar jiwa kami menyembah Engkau meskipun ada dalam setiap pencobaan. Ajar jiwa kami terus percaya, terus berharap kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hari ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hari ini saya mau sharing dengan saudara-saudara tentang faithful. Faithful itu adalah kata Inggris untuk setia. Nah, faith dan kata lain full berarti kepenuhan iman, berarti penuh dengan iman, full of faith. Jadi kita bisa setia kalau iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus kita itu full. Nah, khususnya di dalam pandemi ini, di mana kita ada di dalam situasi kita digoncangkan dari segala sisi, khususnya digoncangkan adalah ketakutan. Pandemi ini menebar fear. Fear ini adalah lawannya dari kata damai. Jadi kalau Tuhan Yesus ada Prince of Peace, damai yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus, lawannya adalah pandemi di dunia ini sekarang menyebar fear. Kita banyak mendapat fear dari pandemi ini, khususnya dari sosial media dan sebagainya, sehingga membuat kita sebagai orang Kristen nggak bisa berkembang karena kita sendiri yang harusnya itu kasih karunia Allah yang penuh dengan damai dan kasih itu yang membebaskan kita dari dosa, hukuman di mana kita harusnya menjadi mati, tapi Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup dan keselamatan bagi setiap kita. Nah, tapi lawannya sekarang adalah fear. Pandemi ini sudah menebar fear. Nah, di sini saya ada satu diagram. Diagram ini menggambarkan kita ada 4 layer, 4 ring. Nah, ring yang paling luar dari kita adalah sosial. Ya. Sosial kita sekarang terganggu karena ada pandemi ini. Orang kayaknya agak takut bersosialisasi dan juga orang akan takut untuk berpergian dan sosial dikekang karena sekarang mall juga banyak ditutup. Nah, itu tidak masalah, itu ada ring luar. Fear-nya udah masuk. Nah, masuk ke ring yang ketiga. Ring yang ketiga adalah pekerjaan, finansial, jabatan, dan pelayanan. Banyak sekali orang di dalam pandemi ini, ring ketiganya juga itu sudah banyak fear. Kenapa? Takut kehilangan pekerjaan, takut pelayanan karena, kalau saya mendoakan orang sakit, menumpangkan tangan, apakah nanti virus yang bisa masuk? Dan juga sekarang ini dengan situasi begini, membuat orang itu pelayanannya bertemu dengan orang menjadi was-was. Dan ada yang merasa itu, saya aja perlu dilayani. Ya gimana? Nah, fear itu masuk job, apalagi job, pekerjaan, bisnis, pekerjaan, banyak sekali itu PHK ada di mana-mana sehingga finansialnya juga ikut tergoncangkan dan posisi jabatan mulai tergoncangkan.
Nah, pandemi ini juga masuk ke ring yang kedua, yaitu keluarga dekat. Pandemi ini menebar fear, ketakutan. Karena kenapa? Banyak sekali sekarang ini orang sekeliling kita, orang yang kita kenal, orang tua kita, anak kita, mulai terserang dengan COVID yang merebak kemana-mana. Sehingga kita itu menebar fear. Kita pernah lihat banyak film-film ketika anaknya diganggu keselamatannya, orang tuanya sangat-sangat gentar dan menjadi orang yang itu mau menonjol, marah-marah. Karena kenapa? Keselamatan itu. Nah, ini sekarang ini fear udah masuk ke ring 2. Makanya banyak orang masuk ke dalam paranoid karena security yang ring 2 ini udah terganggu. Nah, fear dari pandemi ini merasuk jauh lebih dalam lagi sekarang. Nyawa kita pun sekarang ini, tanda kutip, terganggu. Fear masuk sampai ke situ. Apa yang terjadi sekarang ini adalah fear ini ketika ini masuk, kekhawatiran, ketakutan ini, ketika ketakutan ini masuk sampai ke yang paling dalam di dalam diri kita ini, kita akan menjadi orang yang agak irasional. Jadi udah nggak peduli semuanya. Yang penting keselamatan, yang penting nyawa. Jadi hal ini membuat chaos mulai terjadi. Pencurian terjadi, perampokan terjadi. Dan ini kita bisa lihat ketika kalau ada orang yang diculik, apa yang terjadi? Ketika ada orang yang diculik oleh seorang teroris atau apapun, dia udah nggak peduli lagi pekerjaan, yang dipedulikan adalah dirinya. Tapi ada berita baik hari ini. Bagaimana kita bisa keluar dari posisi ini? Bagaimana kita bisa hadapi ini? Mari kita baca di Yesaya 60 ayat yang pertama dan kedua. Demikian firman Tuhan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Nah, disinilah itu terletaknya kunci dari semuanya. Fear dari luar masuk ke yang paling dalam. Dan fear ini udah masuk sampai di semua lapisan. Seluruh dunia sekarang ini terjadi fear. Baik di Eropa maupun di India, China, Indonesia, sampai dengan dimanapun ada fear-nya itu. Fear-nya itu nyata di mana-mana, semua lapisan, mau kalangan atas, kalangan bawah, mau konglomerat, apapun jabatanmu, fear ini nyata. Tapi untuk merdeka, mari kita lihat itu, simak lagi Yesaya 60 dikatakan apa? Bangkitlah menjadi teranglah. Sebab apa? Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas siapa? Atasmu. It all starts from dalam. Jadi fear itu dari luar masuk ke yang paling dalam, supaya kita bisa bangkit lagi melawan pandemi ini. Harus mulai dari paling dalam, yaitu diri kita harus mulai menang dulu. Jadi bukan kita itu lihat bumi. Nah, dikatakan sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa, semua bangsa. Sekarang ini kayak kelam. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Jadi startnya dari mana? Dari paling dalam itu. Terang itu baru bisa berpancar keluar. Nah, terang yang dari paling dalam itu apa itu? Kemuliaan Tuhan. Yaitu iman. Bahwa Tuhan kita still in charge. Bahwa Tuhan masih berpegang kendali, yaitu iman bahwa
Kalau kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Nah, mulai dari mana? Dari diri kita. Mulai dari dalam diri kita itu, kalau kita menang, kita baru bisa mengubah keluarga kita. Baru kita bisa berpikir dengan jernih untuk pekerjaan kita. Dari kitanya sembuh, baru kita bisa melayani orang-orang. Harus ada dari dalam dulu. Sosial, pekerjaan, coba. Kalau dari diri kita belum merdeka, belum dapat iman merdeka itu, kita nggak bisa merdeka. Kita keluar, kita masih takut. Kalau nanti saya kena gimana? Harusnya kita punya iman. Kenapa kita punya iman? Karena di dalam firman Tuhan dikatakan demikian. Mati adalah keuntungan. Sekalipun kita kena COVID ini. Saya pernah kena. But I'm not fearful. No. Karena saya punya iman bahwa Tuhan Yesus adalah tabib di atas segala tabib. Tuhan Yesus katakan sembuh, saya akan menjadi sembuh. Sekalipun tidak, tetap saya kembali ke pangkuan Tuhan Yesus Kristus. Ada jaminan keselamatan. Jadi di situ ketika kita merdeka, kita tidak lagi tertawan ketakutan. Kita akan menjadi orang yang merdeka. Kita dapat mempengaruhi orang lain melalui iman kita. Karena kenapa? Bukan karena kitanya jago, petantang-petenteng. Bukan karena kita itu udah banyak exercise, bisa lari maraton, bisa triathlon. Saya udah banyak latihan di triathlon. Saya merasa diri saya kuat. No! Tapi saya kuat because I'm full of faith, punya iman yang penuh bahwa apapun terjadi, saya ada di tangan Tuhan Yesus Kristus. That's the beauty. We have Jesus as God and Savior. Nah, what do we have to do? Ya, kita tahu bahwa ada iman, tapi apa yang kita harus lakukan? Hal yang pertama, face your fear. Hadapi ketakutanmu. Dunia lari dari pandemi. Dunia coba avoid, pergi dari problem ini. Dan juga banyak sekali kita nggak ada salahnya. Kita juga berdoa bahwa Tuhan, pandemi ini hilang dari dunia. Saya percaya sekali pandemi ini bisa hilang kalau Tuhan Yesus mau. Gempa bumi lewatkan. Resesi ekonomi dihilangkan dari dunia ini. Saya percaya sekali jika Tuhan Yesus mau, pasti terjadi. Khususnya ketika ada kerajaan 1000 tahun nantinya, saya percaya everything will be nice, perfect. Itu karena kehendak Tuhan pasti terjadi. Sekarang pun kalau Tuhan Yesus katakan jadi, pasti jadi. Tapi saya mau tanya satu pertanyaan kepada saudara-saudara. Bagaimana? What if ini adalah sesuatu yang Tuhan Yesus nubuatkan untuk terjadi, seperti di Lukas 21 ayat 10 sampai 15, di mana dikatakan, ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. What if? Ini adalah sesuai dengan nubuatan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di akhir zaman. Bahwa gempa bumi ini terjadi seizinnya.
di mana penyakit sampar ini, yaitu pandemi ini, adalah sesuatu yang belum dalam waktunya di-stop oleh Tuhan Yesus Kristus. Resesi yang terjadi dan semuanya ini terjadi adalah sesuai dengan schedule-nya. Belum schedule untuk selesai. Nah, pertanyaan saya ini real. Apakah kita tunggu? Atau kita tetap berdiri dan berteduh ada di rumah kita, tidak lakukan apapun, menunggu, dan menunggu? Kalau saya, di dalam bisnis saya nggak bisa itu tunggu-tunggu terus. I have to do something. Resesi ini nyata. Ekonomi yang kita hadapi nyata. Pandemi yang tiap hari lockdown, kita sulit bekerja, sulit berkunjung, sulit ketemu orang, nyata. Tapi saya memilih untuk menghadapi pandemi ini. Saya memilih untuk berdiri tegak menghadapi ketakutan yang datang dari dunia. Saya memilih untuk berdiri dan tetap melangkah sekalipun ada badai di depanku. Bukan tidak terukur, prokes itu sangat penting, tapi saya juga tidak mau berduduk diam sambil menunggu. Karena kenapa? Saya mau hadapi ini. Karena saya tahu, sama seperti ketika Sadrak, Mesak, Abednego, mereka ada suatu ketakutan, fear, yang ditebar oleh Nebukadnezar nyata sekali. Apinya bernyala-nyala. Disuruh mereka itu menyembah patung emas yang didirikan itu. Dan ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego itu mengatakan itu, mereka tidak mau. Wah, luar biasa sekali ini. Saya mau bacakan di Daniel 3 ayat yang ke-16. Ini luar biasa sekali. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini." Karena disuruh menyembah, mereka nggak mau jawab. "Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan." Jadi mereka yang mereka lakukan itu, mereka tidak tunggu api itu surut baru mereka bicara. Tapi ketika api itu masih bernyala-nyala, malah habis itu ditambahkan 7 kali lipat lebih panas. Sampai orang yang mau membuang mereka aja udah hangus. Apalagi mereka yang akan dibuangkan ke dalam api. Tapi mereka tidak memilih untuk tunggu. Mereka memilih saat itu untuk menghadapi apinya. Karena kenapa? Karena seringkali juga itu Tuhan bukannya mau menghilangkan tantangan dan ketakutan itu dari kita. Justru api itu ada. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego ini diurapi, diperlengkapi, dan dianugerahkan daya tahan yang jauh lebih besar sehingga mereka mampu mengatasi api itu. Api pun kalah sama mereka. Hari ini, saudara-saudara, dalam kenyataan pandemi yang menebarkan ketakutan, kesehatan kita, orang yang kita kasihi, apalagi pekerjaan kita, semuanya itu saya mau katakan itu, hadapi ketakutan itu. Dalam menghadapi ini, ketika kita hadapi, sepertinya kita nggak mampu. Tapi ketika kita hadapi bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, dengan iman kita datang menghadapi
full of faith kita datang, kita akan dimampukan dan kita akan dibuat Tuhan melebihi tantangan yang kita hadapi, melebihi apinya, melebihi pandeminya, kesehatan kita ketika kita hadapi. Kalau Tuhan izinkan, kita juga bisa lebih kuat dari virus yang kita hadapi. Dalam ekonomi juga, Tuhan akan memberikan hikmat-hikmatnya yang melebihi dari resesi ekonomi ini. Makanya ada di dalam firman Tuhan dikatakan demikian itu. Kita kembali lagi ke Lukas 21 ketika dikatakan itu dalam akhir zaman banyak sekali gempa bumi, sampah dan sebagainya. Di ayat yang ke-14, Lukas 21 ayat yang ke-14. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu, sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Luar biasa sekali. Dan di sini itu kita akan lihat bahwa itu ketika kita berserah kepada Tuhan, bukan karena kekuatan kita lagi kita hadapi api itu, pandemi ini, resesi ini, tapi Tuhan akan memberikan kepada kita hikmat yang luar biasa, anugerah yang luar biasa, sehingga kita mampu melewati semuanya ini oleh kasih dan anugerahnya. Karena kenapa? Ketika kita lewat ini, sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka menjadi saksi yang luar biasa. Saksi bahwa Tuhan yang kita sembah, iman kita itu mendatangkan mukjizat, sehingga orang lain yang ada di luar akan melihat dan mereka akan terheran-heran. Kok bisa ya? Kok mampu ya kita itu? Kok lautnya itu tetap ada tapi bisa belah ya buat Musa? Tembok Yerikonya itu nyata, tapi kok bisa roboh ya hanya dengan trompet. Nah, itulah yang kita akan hadapi. Itulah yang akan membuat kita menjadi saksi-saksi Tuhan. Makanya hari ini bangkitlah, karena terang Tuhan sudah terbit atas setiap kita. Bangsa-bangsa bisa kelam, tapi kita mampu karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Yang kedua, be united. Nah, kembali lagi ke kisahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Kita tahu bahwa Sadrak, Mesak, Abednego ini, mereka setelah Daniel itu menerjemahkan mimpinya Raja Nebukadnezar, mereka diangkat. Sadrak, Mesak, Abednego juga diberi kuasa atas kawasan-kawasan Babelnya itu. Tapi ada yang jealous, nggak happy. Nah, ketika mereka nggak happy itu, mereka datang kepada Raja Nebukadnezar. Nah, apa yang terjadi? Mereka dikatakan, ini mereka itu tidak mau menyembah dan sebagainya. Intinya, dikomporin oleh orang-orang. Kita kena nggak kayak begini? Dikomporin di dalam bisnis karena saingannya ketat. Kita sekarang ini mulai digoncangkan oleh orang-orang dekat kita, partner kita, atau apapun itu. Tapi gini, Sadrak, Mesak, Abednego, ketika mereka itu sedang ditanyakan oleh Raja Nebukadnezar, mereka juga tidak itu, mulai mulutnya mencemooh. Oh, ini sih, gara-gara ini sih. Dan mereka tidak membela diri. Mereka tidak fokus itu bagaimana membela dengan hikmatnya sendiri. Yang mereka fokus apa itu? Tuhan. Dalam kondisi sekarang ini, di dalam COVID ini, kita kadang-kadang itu mulai cari alasan nggak? Ya, gara-gara pemerintah sih. Coba lihat negara ini, coba lihat negara itu. Kita pinter sekali become backseat driver. Tahu backseat driver? Pengemudi yang ada duduk di belakang, nggak pegang kemudi punya, cuma komentar. Jadi kritikus. Enggak. Sadrak, Mesak, Abednego nggak bilang begini begitu. Yang mereka fokus apa? Tuhan. Dan mereka bertiga itu kompak loh. Nah, sama seperti kita di dalam Abelef itu ada kompak kan? 2, 3 orang, 4 orang, kita kumpul sama-sama.
Nah, ketika mereka mau diceburkan itu, bertiga ini tetap kompak nih. Nggak ada satu yang bilang, kamu aja dulu. Iya, kok Daniel nggak dipanggil ya? Hah? Kok cuma Sadrak, Mesak, Abednego aja? Yang sini Pak D itu mana? Nah, mereka nggak begitu. Nggak datang ke raja dia bilang, kok kenapa saya di Pak D itu kan nggak dipanggil? Kan gitu. They are not that type. Komplain, gosip, komentar ABC. Mereka tetap itu tunduk, dan yang mereka fokus bukan orang-orangnya. Yang mereka fokus bukan teman-temannya, alasannya. No, yang mereka fokus adalah bahwa Tuhan yang mereka sembah mampu jika Tuhan mau. Kalaupun Tuhan tidak lepaskan mereka, mereka mati pun tidak akan sembah. Karena kenapa? Mereka tahu bahwa mati pun mereka akan kembali ke Bapa di surga. Jadi hari ini kita jangan menjadi orang, kenapa dia yang sembuh kini nggak sembuh ya? Kita ini komen terus itu. No. Kita harus tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya dan yang terpanggil dalam rencananya. Mereka punya keteguhan iman. Sadrak, Mesak, Abednego. Makanya bertiga ini kompak nih. Ketika dibuang pun ke dalam api, mereka tiga bersama-sama. Masuk ke dalam api. Tahu nggak, salah besarnya Raja Nebukadnezar adalah membuang mereka bertiga sama-sama. Tiga kompak ini sama-sama dibuang. Karena Raja Nebukadnezar, dia tidak tahu bahwa firman Tuhan mengatakan ketika 2-3 orang sepakat di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sendiri hadir bersama-sama dengan mereka. Makanya dibuangnya bertiga masuk, yang keluar berempat. Tuhan Yesus bersama-sama dengan dia. Hari ini, berapa dari kita ini di sini? Karena pandemi ini, kita sudah jauh dari komunitas. Berapa banyak dari kita di sini, ketika sudah mau disuruh doa pagi dan sebagainya, saat teduh yuk, hari ini adalah sesuatu yang sulit di-explain. Kok api itu nggak bakar mereka? Sulit di-explain. Kok yang mau buang itu mati, tapi mereka secara saintifik nggak bisa di-explain. Secara saintifik juga nggak bisa di-explain. Sangkut paut kita itu masuk ke dalam kompak, sangkut paut kita ada di dalam satu komunitas gereja dengan pekerjaan kita, dengan kesehatan kita, dengan keluarga kita. Susah, nggak ada suatu penyataan saintifik yang bisa dibuktikan. Tapi yang bisa saya katakan satu hal adalah begini. Kalau bisa dibuktikan, itu bukan mukjizat lagi. Mukjizat itu terjadi, makanya kita itu perlu Tuhan Yesus Kristus. Karena mukjizat itu terjadi kalau Tuhan Yesus hadir. Dan mukjizat itu adalah sesuatu yang tidak bisa di-explain. Kalau bisa di-explain, bukan mukjizat lagi. Hari ini, Bapak dan Ibu, dalam kondisi pandemi ini, sulit sekali kita itu mau survive dalam pandemi ini. Setiap orang, semua sisi digoncangkan. Di akhir zaman, semua akan digoncangkan. Tapi tertinggal apa? Kerajaan Allah. Jadi sekarang ini, kerajaan Allah hadir nggak di tengah-tengah hidup kita? Ada yang mengatakan, aduh, Pak, saya aja ini sekarang ini mengalami sesuatu loh. Gimana saya mau bantu orang? Pak, saya aja itu sekarang ini masalahnya berat banget. Gimana saya mau bantu orang? Gimana saya mau doakan orang? Saya yang perlu didoakan. Saya mau beritahu, tidak ada satu orang pun yang bebas dari goncangan ini. Saya mau tutup dengan satu kesaksian. Akhir 2019, saya di bisnis nikel. Saya bangunlah satu itu, smelter kecil-kecilan. Setelah bangun,
Saya berpikir, wah, happy banget. Desember tanggal 18, saya ke pabriknya dengan penuh itu happiness ya. Melihat, wah, terbangun. Berarti nikel saya udah bisa langsung, karena kita harus taat, nggak boleh ekspor. Jadi harus bangun sehingga bisa menjadi produk, jadi baru bisa diekspor. Setelah pabrik itu dibangun, di bulan Januari, karyawan-karyawan TKA pulang ke negaranya karena mau Imlek. Apa yang terjadi? Pas Imlek, kasus Wuhan terjadi. Mulailah COVID ini terjadi. TKA nggak bisa masuk lagi ke Indonesia. Mereka mau keluar pun masih lockdown di negara Cinanya. What can we do? Akhirnya bleeding. Plus keran ekspor untuk nikel di akhir 2019 ditutup. Jadi udah tutup, nggak ada penghasilan, dan sekarang ini ada beban hutang yang besar karena kita baru habis bangun pabrik ini, dan pabrik ini tidak bisa beroperasional. Kayak jatuh di timpa tangga. Saya berpikir dan berputar otak. Saya berpikir itu saya nggak bakalan survive perusahaannya. Tapi kenyataannya, sekarang sudah hampir 18 bulan. 1,5 tahun. Saya diizinkan Tuhan survive sampai saat ini. Yang tadinya saya berpikir 3-4 bulan pun sulit. Dan akhirnya pemerintah mulai masuk. Orang katakan, aduh, pemerintah nggak fair ya. Awas. Kita itu selalu berdoa bahwa presiden itu adalah yang ditentukan Tuhan sebagai pemimpin buat kita. Betul? Dan kita harus tahu juga, sama seperti Saul dengan Daud. Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Saul, yang notabene mau membunuhnya, tapi dia full of respect. Hari ini dengan kondisi ini, Bapak Presiden sama pemerintah juga dalam posisi yang sulit. Mau lockdown, mau ini. Kalau nggak lockdown, kasusnya bertambah banyak yang meninggal, bagaimana? Jadi, Bapak Presiden bersama dengan jajarannya juga memiliki banyak sekali pertimbangan. Sama halnya pada saat itu, saya katakan kepada mereka, no, saya mau taat dan saya tidak mau mencengok. Saya tahu bahwa semuanya ada waktunya yang terbaik. Nah, waktunya yang terbaik tahun ini. Mulai pemerintah masuk dan mulai membuat harga patokan mineral. Nah, harga patokan mineral ini ketika masuk, survive lagi kita ini. Sampai hari ini kita tetap bisa berkembang, tetap bisa menggaji karyawan yang kita itu pelihara sampai saat ini. Ini semua karena kasih karunia Tuhan. Tadinya saya berpikir, api ini akan menghanguskan saya. Menghanguskan perusahaan yang kami bangun. Tapi hari ini, ketika kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan mampu tiba-tiba cet gini, kita bisa survive. Tuhan bisa cet begini, kita mampu menjadi naik dan tidak turun. Bagaimana kejadiannya? Masing-masing kita harus mengambil langkah-langkah mengikuti Tuhan. Setia mengikuti Tuhan. Setia dalam panggilan kita. Setia dalam komunitas. Setia dalam doa. Setia untuk mengikut rencana Allah. Gampang nggak? Nggak gampang. Tapi yang penting jangan give up. Dan tetap punya iman. Bahwa aku bersama dengan Tuhan. Sekalipun api itu nyata dan menghanguskan, tapi kalau saya bersama dengan Tuhan, aku mampu. Hari ini, saya mau mendoakan saudara-saudara. Saya pernah kena COVID. Saya tahu perasaannya. Saya tahu ketakutannya. Tapi bersama dengan Tuhan, aku mampu. Problem ekonomi, sampai saya itu benar-benar berlutut. Saya pernah lewatin itu.
Tapi Tuhan pelihara saya. Api itu nyata, resesi itu nyata. Tapi Tuhan memberi kita hikmat untuk melewatinya. Tuhan memberi Sadrak, Mesak, dan Abednego kekuatan melebihi api itu. Hari ini engkau juga bisa. Tapi kalaupun Tuhan izinkan, seperti Sadrak, Mesak, Abednego katakan, sekalipun kalau Tuhan izinkan, mereka tidak diselamatkan, mereka juga tetap memuliakan nama Tuhan. Nah, apa yang terjadi di akhirnya? Sadrak, Mesak, dan Abednego membuat Raja Nebukadnezar mengaku dari mulutnya, Allah yang mereka sembah ini tidak boleh dicemooh siapapun, tidak boleh dihina siapapun. Karena kenapa? Allahnya luar biasa dan diberi jabatan yang lebih tinggi lagi. Saya mau doakan saudara-saudara, jika ini adalah pertama kali engkau mendengarkan nama Tuhan Yesus Kristus, engkau mengatakan, aduh, gimana ya? Saya nggak pernah tahu gimana ya. Apakah saya masih ada kesempatan? Saya mau beritahu satu hal. Yang menyelamatkan kita adalah iman. Nah, iman kepada Tuhan Yesus Kristus itu cukup simple. Nggak perlu yang ini, itu, caranya. Simple. Cukup percaya dalam hatimu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan engkau mau balik dari semua dosa-dosamu dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan serta mengaku di mulutmu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Seketika ini, engkau menjadi anak-anaknya. Engkau masuk ke dalam kerajaannya yang tak tergoncangkan. Mari saudara-saudara, hari ini. Atau engkau adalah orang yang pernah meragukan Tuhan, mengkhawatir dan sebagainya. Hari ini engkau mau bebas. Tuhan Yesus nggak susah. Cukup taruh tangan kananmu di atas dadamu. Saya mau mendoakan saudara-saudara. Jika ada yang di sini yang lagi sedang sakit, hari ini engkau juga bisa taruh tangan kananmu dimanapun sakitmu. Hari ini Tuhan Yesus mampu. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Dia adalah Allah yang sanggup. Mari kita datang kepadanya. Bapa, hamba-Mu percaya Tuhan. Hamba-Mu memiliki iman bahwa hari ini mereka yang mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat, hari ini, seketika ini juga mereka akan diselamatkan. Engkau cukup katakan bersama dengan saya. Hari ini, saya sebut namamu, Joseph Hong, mau mengaku Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Hari ini, saya, Joseph Hong, menyerahkan seluruh hidupku ke dalam tangan-Mu. Bertahtalah dalam hidupku. Hari ini Tuhan, hamba-Mu juga mau mendoakan mereka yang sedang sakit. Hari ini mau sakit apapun, mau COVID, mau kanker, maupun ada yang itu. Saya merasakan sekarang ini ada yang back pain. Hari ini menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun sakit penyakitnya, oleh bilu-bilu darah-Mu Tuhan Yesus, hari ini mereka sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sel-selnya baik kembali, sel-selnya sehat kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Tuhan, yang mereka yang mengalami pergumulan-pergumulan di dalam pekerjaan maupun dalam hubungan. Saya lihat sekarang ini dalam pandemi ini banyak hubungan yang sedang dikacaukan. Hari ini hamba-Mu berdoa, Tuhan, Engkau adalah Allah yang equal dengan kasih. You're God of love.
hari ini oleh kasih-Mu, setiap tali-tali persaudaraan, setiap tali-tali kasih yang sudah putus hari ini menjadi baik ketika Engkau kembali kepada jalan-jalannya Tuhan. Ketika Engkau juga dapat memberi pengampunan. Dan ketika Engkau memberi pengampunan, Tuhan juga mengampuni engkau. Nah, seketika itu hubunganmu akan menjadi baik kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hubungan bapak dengan anak, mama dengan anak, hubungan suami istri menjadi baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan, hamba-Mu juga berdoa, mereka yang bergumul dengan pekerjaan dan usahanya Tuhan, Engkau memberi. Saya mendapat satu kata dikatakan demikian, you have to be resilient, tahan uji, never give up. Karena ketika Musa bertemu dengan laut itu juga sepertinya buntu, but he never give up. Dia tidak pernah putus asa, malah dia bersandar kepada Tuhan. Dan ketika itu pun lautnya masih ada, tapi jalannya dibuat. Demikian juga di dalam usaha, di dalam pekerjaanmu. Kadang-kadang sepertinya buntu, tapi jangan putus asa karena engkau memiliki Tuhan. Dan Tuhan mampu membuka jalan saat tiada jalan. Dalam nama Tuhan Yesus, hari ini terjadi. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa Tuhan, untuk setiap kesaksian kita dimanapun kita berada, kita menjadi saksi-Mu Tuhan. Kita akan kemanapun menjadi saksi-Mu, sampai ke ujung bumi. Di Lukas 21 ayat yang ke-13, ketika guncangan terjadi, ketika penyakit sampar terjadi, firman Tuhan mengatakan demikian, hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Karena ketika engkau memiliki hati untuk bersaksi, memiliki hati yang full of faith kepada Tuhan, mukjizat terjadi. Dan ketika mukjizat itu terjadi, orang sekelilingmu akan terheran-heran dan engkau akan menjadi saksi Kristus. Dan saksi bagi kemuliaan kerajaan Allah dimanapun engkau berada. Mari saudara-saudara, kita mengakhiri hari ini. Kendangkanlah tanganmu. Materaikanlah firman-Mu hari ini Tuhan. Di tengah setiap kami. Hati kami menjadi hati yang subur. Tanah yang subur. Sehingga benih firman-Mu hari ini ketika ditabur ke setiap hati, kita akan pergi dan berbuah. Dan berbuah lebat bagi kemuliaan kerajaan-Mu Tuhan. Terimalah cinta kasih, sukacita dan damai sejahtera dalam persekutuan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Diberkati juga pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati juga kesaksianmu kemanapun engkau pergi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you saudara-saudara. Selamat hari Minggu. Selamat berjuang bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. God bless you.